tidak bisa memperbanyak tahajud, tidak bisa memperbanyak pahala dengan tadarrus, maka perbanyak pahalamu dengan menyempurnakan salam. Jangan terlalu malas. Waalaikumsalam. Coba lihat bapak-bapak sama kalau terima telepon, tidak ada yang sempurna itu. Salam. Ya, kenapa? Kita masih mau bicara, ya sudah tutup. Saya sering dikasih begitu. Kalau ditelepon sama jamaah, baik betul pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kami dari panitia Masjid Al-Falah. Ini rencana ada acara tanggal 19. Tanggal 19 berapa Pak? Oktober. Oh mohon maaf saya sudah. Oh kalau begitu saya salam. Sekalinya kita jawab ada acara langsung dia tutup dah waktunya. Ya, sempurnakan salam. Alangkah bahagianya suami datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku Sri Kandiku. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kakandaku. Jangan lagi tanya, kamu dari mana? Jangan tanya itu. Yang kau tanya adalah, Bapak butuh apa? Ah, itu istri yang baik. Ini kita datang langsung diperiksa HP. Bagaimana tidak suamimu kena serangan jantung? Sudah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudaraku siang-siang begini tidak biasanya kok di masjid. Sudah sholat duhur, belum jagi asar, ada apa? Sahabat Umar menjawab, ya Rasulullah kami lapar dan panas, maka kami datang ke sini. Lalu Umar bertanya, Anda juga ya Rasul, kok ada siang-siang di sini? Nabi menjawab, sama dong, saya juga lapar kak, panas kak juga, maka saya datang di sini. Oh begitu, mereka melanjutkan zikir. Belum selesai mereka bersikir, tiba-tiba Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini penduduk Mekah yang paling kaya, hebatnya kaya pemurah. Yang banyak kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Hancur kita Pak. Ini kan yang banyak di Indonesia. Pelit serakah. Orang di Makassar bilang sekke. Kikirigalla paku jambatan. Nah itu tuh aslinya pelit itu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kaya dermawan. Lalu berkata Nabi, ayolah kita ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat kedengaran suara perempuan menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip, wih subhanallah ya Rasulullah, masuk, ini berkah buat kami ya Rasulullah, masuk. Begini mestinya orang Islam didatangi alim ulama senang. Kita biasanya didatangi ulama bengkok muka kita Pak. Apalagi kalau dia bawa map. Les pasti nih. Bapak ketawa karena Bapak yang ngalami kan. Ini kadangkala kita Pak lebih hormati gubernur, wali kota daripada ulama. Bapak saya tanya, Bapak tahu hukum haram halal dari kepala dinas? Bapak tahu hukum halal haram dari gubernur? Bukan, dari ulama. Apa gubernur? Paling lama 5 tahun. Tambah lagi 10 tahun. Sudah itu biar kau 11 kali gubernur. Wali kota, Pak Gubernur 10 kali sama presiden 10 tahun keluar. Gubernur yang datang ke rumah, Masya Allah, kalau perlu minjam duit potong sapi. Korden diganti semua, dicium tangannya. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kok cium tangannya? Sekalinya ulama tidak dihormati. Mau lihat penghormatan kita sama ulama Pak? Coba lihat kalau Pak. Kadangkala kita lebih hormati artis daripada ustadz. Kalau Bapak ngundang artis, itu 1 bulan sebelumnya sudah block time. Sebelum datang itu artis ada namanya uang block time 5 juta minimal transfer. Minta pesawat bisnis kelas. 3 orang minimal yang datang. Tukang riasnya, artisnya, manajernya. Datang minta mobil yang mewah. Minimal Alphard misalnya. Dikawal tentara sama polisi. Datang ke kampung hanya bawa alamat palsu. Joget kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat saja Pak. Pulang kasih 100 juta. Sampai di Jakarta itu artis 100 juta dia pakai narkoba. Dia pakai ganja, dia pakai dugem, uangnya 100 juta habis dipakai dosa.
Tuh begitu cara kita menghormati artis. Giliran kita butuhkan penghafal Quran, apa kita jemput? Tidak. Go Grab, go send. Jangan ketawa, saya serius ini. 2 jam itu Ustadz berdakwah, barasanjilah dia baca, salawatlah, didoakanlah kita sampai basah semua ketiknya karena kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, bapak kasih berapa? 50.000. Dikocok-kocok lagi. Tapi apa kok kocok? Ini bukan uang korupsi. Meskipun sedikit, kasih amplop, muliakan itu ulama. Tidak usah kau muliakan dasat latifnya, tidak usah kau muliakan manusianya, tapi muliakan ilmu yang disebarkan kepada kalian. Yang saya akan sampaikan ini, kita baca kitab berapa kitab. Anggaplah bapak bisa beli kitab, belum tentu bapak punya waktu untuk membacanya. Bapak punya waktu untuk membacanya, belum tentu bapak paham apa yang bapak baca. Datang ulama, dia rangkum semua ilmu yang kitab yang dia sudah baca, dia ceramahkan dalam 1 jam, ketawa-ketawa pula. Kita enak memahaminya, pulang seadanya. Bagaimana ilmu yang mau berkah? Kalau kita mau ketemu pejabat pakai baju baru. Nah, ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari senang betul. Ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Kata Nabi, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar ya Rasul. Sebentar lagi akan datang. Masuk dulu ya Rasul. Dengar, ibu-ibu. Ibu. Dengar jawabannya istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Haram, kata Nabi. Kata istrinya Abu Ayyub, sini. Kata Nabi, mana suamimu? Tidak ada. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Pergi suaminya keluyuran, pergi suaminya langsung di WhatsApp teman SMA-nya, sudah pergi suamiku, cepat kau datang. Ayo, haram hukumnya. Bagaimana kalau sepupu Ustaz? Haram, kecuali suami berkata, ibu WhatsApp suaminya, bang, ada nih sepupumu dari Sulawesi, gimana, kasih masuk atau tidak? Kalau suami berkata jangan, suruh tunggu saya baru masuk. Tidak boleh kasih masuk. Sepupu 1 kali tidak boleh, apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh tanpa izin suami. Nah sudah, ringkas kisah, datang Abu Ayyub. Begitu Abu Ayyub melihat Nabi dan Abu Bakar, gembira betul Abu Ayyub. Ya Rasulullah, berkah, kami didatangi manusia pilihan. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Abu Bakar berkata, kami lapar bos. Kamu kan orang kaya, maka kami datang, pasti enak makan di sini. Gembira Abu Ayyub. Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Abu Ayyub datang ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma, Pak. Dia ambil dengan pohon-pohonnya. Dia bawa dengan pohonnya. Nabi berkata, Abu Ayyub, kita cuma mau buka buahnya, kenapa kau bawa pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, ada semua di sini. Mau yang mengkal, mau yang tua, mau yang setengah matang, ada semua. Silahkan Anda nikmati. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu disembelih. Yang paling bagus. Biasanya kita bersedekah, Pak, yang paling jelek. Nak, apa mak? Itu ada kue di kulkas, kau bawakan itu Pak Ustadz daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Ini Abu Ayyub, dia ambil kambing yang paling baik, dia sembelih, lalu dihidangkan kepada Nabi. Nabi pun mengkonsumsinya. Begitu Nabi memakannya, tiba-tiba Nabi mengambil, berkata kepada Abu Ayyub, Abu Ayyub, pinjam dulu piringmu. Kenapa? Tolong kau bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak seperti ini. Bawakan anakku ke rumahnya. Masya Allah. Kira-kira masih ada suami seperti ini? Makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Hai, yang banyak Pak. Makan enak di warung, pulang di rumah pura-pura lapar. Masya Allah. Dibawa. Lalu Nabi mengkonsumsi. Dimakannya lah daging itu, kurma, lalu roti.
Selang beberapa saat Nabi mengambil seluruh sampel makanan lalu diangkat tangannya. Kira-kira seperti inilah. Daging kurma, roti. Lalu Nabi berkata, saudara-saudara sekalian, ketahuilah tadi kita keluar rumah dalam perut kosong. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah kenyang. Lalu Nabi mengucapkan sampai 3 kali, ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk ke dalam perutmu, lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Semua yang masuk di mulutmu ini kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu Nabi mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Nah, apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya, Pak. Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Nabi kalau berdoa pasti dikasih. Kekasih Allah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, ibadahnya luar biasa. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi, Nabi pun dalam struktur ekonomi keuangan rumah tangga, beliau pun lapar di rumahnya. Apalagi kita, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Nih saya lihat ini semua muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, coba, semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Contoh kecil, bapak, kalau istri cantik, bapak kira kalau istri cantik bukan masalah? Wah, digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu di pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung